Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. Berikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8-nya menyatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Kak Talia berharap semua dalam keadaan sehat ya. Cuaca hari ini wah cerah banget bisa dilihat. Anginnya ada di mana-mana. Semoga adik-adik yang di rumah aja tetap merasakan kebahagiaan yang Kak Talia kasih buat adik-adik melalui video ini. Oke, udah pada mandi belum? Kalau belum mandi, ayo cepet-cepet panggil mama papanya, cuci mukanya sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Siapkan dulu, kita mandi, badan kita udah bersih, dan kita duduk di depan TV, depan laptop, ataupun depan HP. Pokoknya untuk kita beribadah dengan sikap yang baik. Nah, di pagi hari yang indah ini, Kak Talia mau ajak kita nyanyi dulu. Berdiri dulu dong semuanya, ayo yang semangat, berdiri dulu. Kita mau nyanyi satu lagu, pada tahu dong semuanya, hari ini harinya Tuhan. Oke, berdiri dulu semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, kita udah pada gerak-gerak belum? Udah pada semangat karena hari ini harinya Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Pada tahu dong lagunya karena kita udah bergembira hari ini, udah pada semangat, jadi kita nyanyi happy ya ya ya, happy ya ya ya. Pada tahu kan nyanyi ya semuanya? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang
Nah, udah selesai happy ya, happy ye. Sekarang kita sebelum kita mau berdoa, kita mau baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita nyanyi sama-sama 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita mau berdoa. Mana sikap doanya yang baik dan benar? Kita mau mempersiapkan hati untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga membaca Alkitab. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur berterima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati ibadah kami ini sehingga boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak layan. Tuhan yang memberkati kami, telinga kami, mulut kami, hati kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan tersebut dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai ke 7 dengan judul Saksi-saksi Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah
sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan. Ya, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Geni mau tahu siapa yang minggu lalu mendengarkan firman Tuhan. Oger sama Tiger minggu yang lalu ibadah tidak? Kak Geni tanya Tiger dulu ya. Tiger, kemarin minggu yang lalu kakak siapa yang bercerita? Katalia. Katanya Tiger, Katalia. Benar tidak adik-adik? Benar. Oke, Tiger masih ingat. Sekarang Oger. Oger, minggu yang lalu Katalia bercerita apa? Apa ya? Oh, harus patuh, memakai masker, dan mencuci tangan. Betul adik-adik? Betul, pinter. Tiger dan Oger masih ingat. Ya adik-adik, siapa yang pernah mengalami mati lampu di rumahnya? Pasti semua pernah mengalami ya. Dan ketika mati lampu, keadaan di rumah gelap, dan siapa yang menolong adik-adik? Pastinya mama dan papa di rumah atau kakak yang ada di rumah. Nah, pada saat mati lampu, gelap, tidak terlihat apa-apa, tetapi adik-adik tahu dan percaya bahwa adik-adik di rumah tidak sendiri, tetapi ada keluarga yang menemani, ada papa, mama, kakak yang menemani adik-adik. Dan ketika adik-adik dituntun, misalnya dari dapur menuju ke ruang tamu, ditolong oleh papanya atau mamanya, adik-adik percaya bahwa papanya akan menuntun adik-adik sampai ke ruang tamu dengan selamat, walaupun di tengah ruangan yang gelap dan tidak terlihat apa-apa. Ketika adik-adik dituntun, adik-adik harus menurut perintah papanya. Misalnya papanya bilang, hati-hati di depan ada tembok, ke kanan atau ke kiri atau lurus. Nah, adik-adik harus taat sama papanya sehingga adik-adik bisa sampai ke ruang tamu. Coba adik-adik perhatikan, di sini ada 4 huruf dan coba adik-adik sebutkan ada huruf apa saja. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. I, M, A, N. Jika huruf-huruf ini disusun menjadi kata iman. Iman adalah sikap percaya yang ditujukan pada Tuhan Allah. Diulang, iman adalah sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Jadi iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap kita, percaya kita kepada Tuhan Allah. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada
Seperti contoh tadi, ketika adik-adik atau seorang anak berada di tempat yang gelap, dia percaya dia tidak sendiri, tetapi ada keluarganya yang bersama dengan dia. Nah, seperti juga percaya, tetapi percaya kepada Tuhan yang selalu ada bersama di dalam kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Geni, di dalam berbagai peristiwa senang maupun susah. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang menjadi contoh teladan iman di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita mau belajar 3 tokoh yang menjadi contoh teladan iman. Itu yang pertama adalah Habel. Habel adalah sebagai seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Habel, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia selalu mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mempersembahkan hasil ternaknya. Dipilih kambing, domba yang terbaik, yang sehat, yang gemuk, dan dipersembahkan kepada Tuhan dengan setia. Yang kedua ada Henokh. Henokh adalah orang yang baik, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang selalu bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyayangi Henokh dan Tuhan selalu berkenan di dalam kehidupan Henokh. Dan yang ketiga ada Nuh. Adik-adik pasti semua sudah tahu cerita tentang Nuh. Nuh adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera. Ketika Nuh mendengar suara Tuhan dan menerima perintah dari Tuhan, dia taat, dia langsung mengerjakan, dia langsung mengerjakan perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Itu membuat bahtera. Siapa lagi contoh orang-orang yang menjadi teladan iman dalam kehidupan adik-adik? Pastinya mama papa di rumah, ya, keluarga. Mungkin ada oma, ada opa yang menjadi teladan iman untuk adik-adik, yang selalu mengajarkan adik-adik untuk selalu dekat kepada Tuhan. Selain keluarga, siapa lagi? Ada kakak-kakak layan di gereja yang juga selalu mengajarkan adik-adik, membimbing adik-adik untuk dekat kepada Tuhan. Oke, jadi percaya itu apa? Percaya itu adalah setia, seperti Habel yang mempersembahkan korban yang terbaik. Adik-adik juga sekarang bukan mencari kambing dulu terus dipersembahkan, tetapi Tuhan minta adik-adik mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa misalnya? Misalnya waktu adik-adik, tenaga adik-adik. Adik-adik persembahkan itu dengan setia kepada Tuhan. Hari ini adik-adik mempersembahkan waktu adik-adik. Adik-adik harus bangun pagi, harus mengikuti ibadah dari YouTube. Terus harus mengerjakan aktivitas. Nah, seperti itu. Adik-adik lakukan dengan setia. Percaya itu adalah terus dekat kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, ya. Kalau sudah setia terus dekat. Berdoa, belajar Alkitab, rajin membaca Alkitab bersama dengan mama dan papa yang mungkin belum bisa baca, adik-adik yang belum bisa baca, kita tolong bersama dengan mama dan papa atau kakaknya. Percaya itu taat seperti Nuh. Dia dengar perintah Tuhan. Dia nggak tanya-tanya, oh Tuhan nanti kalau ini masa bahtera ada di darat. Dia nggak banyak tanya. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia bilang, oke, siap Tuhan, ya. Jadi apa? Dia lakukan.
Nah, seperti saat ini Tuhan juga mau adik-adik, Kak Geni setia, dekat kepada Tuhan, taat dan lakukan. Aku percaya orang tuaku diberkati Tuhan. Aku percaya bisa melakukan aktivitas. Aku percaya kalau Tuhan Yesus memberkati bangsa kami Indonesia. Aku percaya kalau Tuhan Yesus memberkati keluargaku semua. Aku percaya Tuhan melindungi Papa, Mama, Michelle. Amin. Aku percaya aku bisa menjadi anak yang pintar. Aku percaya Tuhan Yesus sayang aku. Aku percaya Tuhan melindungi keluargaku dan teman-teman. Aku percaya Tuhan Yesus memulihkan bangsa Indonesia. Amin. Aku percaya kepada Mama, Papa, dan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus sayang aku. Ya, di tanggal 31 Oktober nanti adalah hari ulang tahun GPIB yang berusia 72 tahun. Sudah tua ya adik-adik. Siapa yang oma opanya atau opungnya berumur 72 tahun, berarti usianya sama dengan GPIB. Ya, kita semua bersyukur karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, gereja GPIB tetap berdiri sampai hari ini di tengah dunia ini, jadi terang dan garam bagi dunia ini. Mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan kirim sebagai tokoh-tokoh iman, sehingga gereja GPIB sampai hari ini tetap ada. Kita juga mengucap syukur untuk ibu-ibu pendeta, bapak-bapak pendeta yang terus dengan semangat memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan di tengah pandemi. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan memberkati. Ya, sekarang waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat. Gimana adik-adik sikapnya? Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong agar firman yang sudah adik-adik dengar bisa mereka mengerti dan bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati adik-adik untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan dengan setia, dengan taat, dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkati adik-adik yang sedang sakit, Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati adik-adik yang masih belajar dari rumah, Tuhan menolong mereka agar mereka tetap semangat mengikuti pelajaran sekolah dari rumah. Tuhan juga menolong orang tua yang setiap hari harus membimbing adik-adik untuk belajar dari rumah, berikan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami juga berkati, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia. Biarlah senantiasa Tuhan melindungi bangsa ini. Tuhan juga berkati gereja kami, berkati ibu pendeta dalam pelayanan dan keluarga, berkati semua majelis, berkati semua pelkat, komisi, panitia, dan karyawan kantor. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena
sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Selamat menjalani aktivitas di minggu yang baru. Jangan lupa adik-adik, aktivitasnya dikerjakan dan dikirim ke kakak-kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, adik-adik. Untuk ayat hafalan minggu ini akan diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi adik-adik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk IMPA hari ini. Setelah kita mendengarkan firman, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Coba adik-adik, kita ambil celengannya, karena kita mau kasih persembahannya ke dalam celengan ini. Terus adik-adik juga bisa siapin persembahannya kita masing-masing. Nah, kalau udah semuanya, kita angkat persembahan kita mau ucap, Tuhan berkatilah persembahan kami. Persembahan kami.